Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamam Kautsar, NPM 23312010. Saya dari kelas IF23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi-lokasi suci dalam Islam. Oke. Yang pertama ada pengertian tempat suci dalam Islam. Dalam Islam, terdapat konsepsi yang jelas tentang geografi suci atau pusat suci yang mewakili berbagai titik akses terhadap hubungan vertikal dan tak tanggung-tanggung antara yang ilahi dan manusia dalam Islam. Pengertian tentang tempat suci sekaligus tempat suci dihubungkan dengan kata aram, yang berarti tempat suci. Tempat yang dilindungi, yang dalam kesakralannya harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan perselisihan. Konsep ini sudah ada di Arab sejak masa pra-Islam, dan bahkan di tengah-tengah relatif tidak adanya hukum dan peperangan internecine yang tiada henti di antara suku-suku Arab. Literatur Islam menunjukkan bahwa kota-kota suci tertentu, termasuk Mekah, dan bulan-bulan tertentu dalam setahun dianggap suci. Di tempat-tempat dan waktu-waktu suci ini, orang-orang Arab menghindari pertumpahan darah dan kekerasan yang seolah-olah dilakukan demi ziarah keagamaan. Al-Quran mendukung tempat-tempat suci dan bulan-bulan Arab pra-Islam. Yang pertama ada Ka'bah atau Masjidil Haram yang berada di Mekah. Masjidil Haram atau Al-Masjid Al-Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat Islam. Luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi. Dengan kemampuan menampung jamaah sebanyak 820.000 jamaah ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jamaah ketika sholat Id. Kepentingan masjid ini sangat diperhitungkan dalam agama Islam. Selain menjadi kiblat, masjid ini juga menjadi tempat bagi para jemaah haji melakukan beberapa ritual wajib, yaitu tawaf dan sya'i. Pengertian Masjidil Haram tidak hanya diartikan sebagai masjid di kota Mekah saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa arti Masjidil Haram adalah semua tempat di kota Mekah. Imam besar masjid ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu. Muazin besar dan paling senior di Masjid Al-Haram adalah Ali Ahmed Mulla, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam termasuk pada media internasional. Yang kedua ada Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid yang dibangun ketiga dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid ini dibuka setiap hari. Masjid ini sebenarnya merupakan bekas rumah Nabi Muhammad yang dia tinggali setelah hijrah atau pindah ke Madinah pada 622 Masehi. Bangunan masjid sebenarnya dibangun tanpa atap. Masjid pada saat itu dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat, majelis, dan sekolah agama. Masjid ini juga merupakan salah satu tempat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kemajuan masjid ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa-penguasa Islam. Pada 1909, tempat ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Masjid ini berada di bawah perlindungan dan pengawasan penjaga dua tanah suci. Masjid ini secara lokasi berada tepat di tengah-tengah kota Madinah dengan beberapa hotel dan pasar-pasar yang mengelilinginya. Masjid ini menjadi tujuan utama para jamaah haji ataupun umroh.
beberapa jamaah mengunjungi makam Nabi Muhammad untuk menelusuri jejak kehidupannya di Madinah. Setelah perluasan besar-besaran di bawah Kesultanan Umayyah Al-Walid I, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta dua khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad berada pada 1279. Sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi sedikitnya dua kali, yakni pada abad ke-15 dan pada 1817. Kubah yang ada saat ini dibangun pada 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada 1837. Sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Yang ketiga ada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah nama sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Tempat ini sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa sebelah selatan, sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa, bangunan berkubah biru, itu sendiri, tetapi juga kubah Sakrah, bangunan berkubah emas, dan berbagai situs lainnya. Dalam sudut pandang umat Islam, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj dari tempat ini setelah sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram di Mekah. Masjid Al-Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya bait suci di masa lalu. Berdasarkan sumber Yahudi, bait suci pertama dibangun oleh Sulaiman atau Salomo, putra Daud atau Daud, pada tahun 1507 sebelum Masehi, dan dihancurkan Babilonia pada 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Umat Yahudi dan Kristen juga percaya bahwa peristiwa Ibrahim atau Abraham yang hendak menyembelih putranya Ishak juga dilakukan di tempat ini. Masjid Al-Aqsa juga memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati dalam ketiga agama. Yang keempat, ada Gunung Arafah di Mekah. Arafah dikenal dengan Jabal Ar-Rahmah atau Gunung Rahmah, yang berada di sebelah timur kota Mekah dengan ketinggian 70 meter. Dilihat dari penampakan alamnya, tempat ini merupakan lembah berupa hamparan pasir dan batu yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu. Untuk menuju Arafah, jemaah umrah dan haji harus menaiki bus melewati Bukit Mina dan Muzdalifah. Kawasan Padang Arafah dikelilingi oleh sebuah jalan lingkar Arafat Ring Road. Di tengahnya dibagi menjadi blok-blok yang bertujuan untuk membangun tenda-tenda jemaah haji dari setiap negara untuk melaksanakan kegiatan wukuf. Yang terakhir ada Gunung Uhud atau di Madinah. Gunung Uhud adalah sebuah gunung di utara Madinah dengan ketinggian sekitar 1077 meter. Gunung ini adalah lokasi pertempuran kedua antara Rasulullah bersama para sahabat dan pasukan kafir Quraisy Mekah. Pertempuran Uhud terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin yang berjumlah 700 pasukan dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW tempat di barat laut Jazirah Arab dengan kaum kafir yang berjumlah 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam perang Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan dan pasukan kafir Quraisy memenangkan pertempuran ini. Gunung Uhud terbentuk dari batu granit warna merah memanjang dari tenggara ke barat laut dengan panjang 7 km dan lebar hampir 3 km. Gunung ini adalah gunung terbesar
dan tertinggi di Madinah. Di kaki gunung bagian selatan terdapat pemakaman para syuhada. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dan saudara persusuan Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan tentang lokasi-lokasi suci yang ada dalam Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.